Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update seputar P3K buat rekan-rekan semua. Lebih tepatnya mengenai info penandatanganan perjanjian kerja begitu rekan-rekan ya. Atau bisa dikatakan sebenarnya penyerahan SK. Karena kalau sudah penandatanganan perjanjian kerja, tidak lama lagi itu akan diterima SK-nya atau SK-nya akan diserahkan. Nah, di sini admin sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai hal tersebut. Dan mengenai SPTJM dinilai memberatkan rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Oke, dia rekan-rekan, ini salah satu undangan begitu rekan-rekan ya dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bekasi, dan di sini kita bisa lihat bersama-sama, ini jelas sekali tertanggal 22 Februari. Nah, di mana surat ini ditujukan kepada calon PPPK atau Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi. Data terlampir, maksudnya peserta tersebut nama-namanya ada rekan-rekan ya. Kebetulan nomornya KP.02 sekian. Ini sifatnya penting, lampiran satu berkas. Perihalnya pengambilan sumpah atau janji jabatan P3K. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, di sini menariknya kita bisa lihat nanti aturan yang digunakan mengenai P3K ini. Berkenaan dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau JF guru tahap 1 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, formasi tahun 2021, berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di pasal 31 ayat 3 dinyatakan setiap calon P3K pada saat diangkat menjadi P3K untuk menduduki jabatan fungsional tertentu wajib dilantik dan mengangkat sumpah atau janji jabatan. Sehubungan hal tersebut, kami mohon kepada saudara agar mengikuti acara pengambilan sumpah atau janji jabatan P3K, jabatan fungsional guru, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tepatnya di tanggal 1 Maret 2022. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton yang berasal dari Kabupaten Bekasi atau daerah sekitar, silahkan di-share ke rekan-rekan yang di Bekasi, karena di sini jelas rekan-rekan ya. Hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai menggunakan pakaian korpri lengkap. Nah, jadi pakaiannya di sini juga diatur, tempatnya ruang kerja masing-masing. Nah, kenapa ruang kerja masing-masing? Karena di sini mereka itu akan menggunakan kredensial room Zoom video conference link. Nah, ini ada linknya juga disertakan rekan-rekan ya. Meeting ID, password, format username Zoom meeting, nama pegawai atau jenis pegawai. Contoh Narya P3K guru. Seperti itu rekan-rekan ya. Demikian agar maklum. Nah, kebetulan di sini sudah ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Pengembangan Sumber Daya Manusia Haji Abdillah SHMM. Nah, di sini kita bisa lihat rekan-rekan ya, mengenai pengangkatan P3K, BKPSDM Kabupaten Bekasi itu beracuan pada peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 18 tahun 2020, bukan bukan aturan 981 Kepmenpan RB 981 rekan-rekan ya. Nah, karena memang itu bukan untuk guru sebenarnya. Bahkan admin sudah sering kali menjelaskan di video sebelumnya. Jadi kita ucapkan selamat buat rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Bekasi yang sebentar lagi akan diambil sumpah atau janji jabatannya rekan-rekan ya. Dan ini jika dilihat ini dikhususkan untuk guru tahap 1. Jadi untuk tahap 2-nya nanti rekan-rekan ya mungkin masih dalam proses.
Dan kita lanjut ke yang kedua rekan-rekan ya, masih ada daerah lain. Nah, ini dia. Ini dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2022. Nah, kebetulan di sini dari BKPSDM Kabupaten Magelang. Nah, di sini kita juga bisa lihat rekan-rekan ya. Ini ditujukan untuk seluruh peserta P3K Guru Pemerintah Kota Magelang, formasi 2021. Nah, mungkin yang termasuk di sini yang sudah ada yaitu tahap 2, rekan-rekan ya, karena di sini tidak disebutkan tahapnya. Sifatnya juga penting, ini perihalnya undangan, diberitahukan dengan hormat bahwa rangka penyerahan piagam penghargaan aparatur sipil negara berprestasi atau Employee of the Month sekaligus pelaksanaan acara penandatanganan perjanjian kerja P3K Guru formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kota Magelang yang akan diselenggarakan pada hari Selasa. Nah, ini juga sama rekan-rekan ya, sama dengan yang ada di Bekasi. Insya Allah di sini hari Selasa 1 Maret 2022. Jamnya itu dimulai jam 6.30. Ya, ini setengah 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan tempatnya itu di halaman belakang kantor Wali Kota Magelang, Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, nomor 2 Magelang. Nah, di sini pakaiannya juga diatur yaitu menggunakan pakaian hitam putih. Jadi ini masih sangat baru suratnya rekan-rekannya, ini 25 Februari atau keluarnya kemarin. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran saudara pada acara dimaksud. Demikian atas ketersediaan dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Nah, alhamdulillah semoga daerah lain segera menyusul dan rekan-rekan itu jangan bosan-bosan mengecek kontak instansi daerahnya. Oke, selanjutnya ada informasi dari media gpnn.com bahwa SPTJM syarat penetapan NIP P3K. Satya permintaan BKN sesederhana itu. Ini informasinya di hari Jumat. Sejumlah badan kepegawaian daerah atau BKD di Jawa Timur dikabarkan keberatan dengan penambahan syarat pengusulan penetapan NIP P3K guru dan non-guru. Mereka bahkan berencana bersurat ke Badan Kepegawaian Negara atau ke BKN agar ada peninjauan kembali atas kebijakan tersebut. Jadi untuk BKD Jawa Timur itu meminta surat tersebut dicek kembali rekan-rekan ya. Penambahan syarat berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang diterbitkan BKN pada 14 Februari 2022 dinilai menyulitkan BKD untuk memverifikasi berkas calon P3K. Dinilai, katanya rekan-rekan ya, dinilai menyulitkan. Merespon hal tersebut, Karohumas BKN Satya Pratama mengungkapkan, inti dari surat tersebut adalah setiap penjabat pembina kepegawaian harus memastikan data calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diusulkan penetapan NIP-nya ke BKN itu benar-benar valid. Itu rekan-rekan ya. Instansi diminta bertanggung jawab atas data calon P3K yang diajukan ke BKN. Permintaan BKN sesederhana itu, rekan-rekan ya. Jadi yang pada intinya sebenarnya yang ada di pemberitaan ini, di mana itu untuk rekan-rekan di BKD Kabupaten atau wilayah ya di Jawa Timur itu merasa agak keberatan dengan adanya SPTJM ini, karena dinilai ini menyulitkan dalam penetapan NIP P3K karena harus memverifikasi berkas calon P3K kembali. Namun di sini pihak dari BKN mengatakan bahwa permintaan tersebut sangat sederhana. Namun yang pada intinya kita lihat di menit sebelumnya bahwa beberapa daerah akan segera melakukan penandatanganan perjanjian kerja atau melakukan sumpah jabatan rekan-rekan ya. Yang pada intinya insya Allah sebentar lagi rekan-rekan kita di daerah tersebut akan menjadi ASN P3K. Demikianlah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.